Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Agung Nugraha dengan NIM 20090360019. Jadi kali ini saya akan mengerjakan final test yang diberikan asisten laboratorium. Dan saya mendapatkan soal nomor 21 dan 31. Oke, pertama kita buka POM-QM dulu, terus kita pilih modul yaitu integer. Terus pilih file, pilih yang new. Kita kasih nama PT Cibau sesuai dengan di soal. Constraint-nya kita isi 3 dan variabelnya kita isi 4. Terus klik OK. Constraint yang pertama ini kita ganti jumlah pegawai. Yang kedua kita ganti waktu pekerjaan. Dan constraint ketiga kita ganti biaya tambahan 1x2, x3, dan x4. Saya rasa nggak usah diganti karena di soal juga udah dijelasin. Sepatu olahraga itu x1, sepatu balet x2, sepatu pendaki x3, dan sepatu formal x4. Lanjut kita isi maximize-nya, yaitu adalah sepatu olahraga sebesar 50, sepatu balet sebesar 45, sepatu pendaki sebesar 70, dan sepatu formal sebesar 60. Untuk jumlah pegawai, waktu pengerjaan dan biaya tambahan itu sudah ada kita ketahui di tabel, tinggal kita pindahkan. Jumlah pegawai untuk sepatu olahraga ada 3, untuk sepatu balet ada 4, sepatu pendaki ada 2, dan sepatu formal ada 2. Lanjut ke waktu pengerjaan. Untuk sepatu olahraga ada 3 jam, sepatu balet 2 jam, sepatu pendaki 4 jam, dan sepatu formal 3 jam. Untuk biaya tambahan, sepatu olahraga ada 40, sepatu balet ada 50, sepatu pendaki ada 65, dan sepatu formal ada 55. Untuk RAS sendiri kita isi dengan udah diketahui juga di soal itu. Untuk pegawai 15, waktu pengerjaan itu seharusnya 16, cuman dikasih keterangan kita harus menambahkan satu angka di belakang NIM. Jadi NIM saya 19, 16 tambah 9 sama dengan 25. Dan biaya tambahan itu sebesar 10.000. Sudah selesai, kita pencet solve. Kita pilih integer. Nah, di sini dari tabel ini kita mendapatkan analisis, yaitu X3 atau sepatu pendaki harus membuat 4 pieces sepatu, dan X4 atau sepatu formal harus membuat 3 pieces sepatu supaya mendapatkan keuntungan maksimal yaitu 460. Lanjut ke iteration result. Nah, di sini keluar tabelnya itu ada 29. Mengapa 29 kali? Karena PT Cibau itu harus melakukan 29 kali percobaan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Lanjut ke original problem. Nah, di sini ini tabel matematis perhitungan lain beserta persoalan dari PT Cibau. Mungkin soal 21 udah terjawab. Kita lanjut ke soal 31. Jadi kali ini soal nomor 2 itu adalah modul transportation. Terus kita klik file yang new, kita kasih nama creative group. Source-nya kita isi 4 dan destination-nya kita isi 5. Terus klik OK. Destination pertama kita ganti toko R, destination kedua kita ganti toko G, destination ketiga kita ganti toko W, destination keempat kita ganti toko C, dan destination kelima kita ganti toko X. Sort 1 kita ganti pabrik pensil, sort 2 kita ganti pabrik pulpen, source 3 kita ganti pabrik spidol, dan source terakhir kita ganti pabrik krayon. Terus datanya ini tinggal kita sesuaikan dengan tabel, dan yang diberikan XX pada tabel kita ganti dengan NIM, angka terakhir NIM
dua angka terakhir ini ditambah dengan 10, jadi 30, 38, 32, 320. Untuk toko G 29, 30, 25, 35 dan 405. Toko W 35, 29, 35, 30, 375. Toko C 37, 33, 29, 37 dan 350. Toko X 20, 25, 23, 29 dan 250. Untuk demand sendiri itu ada 645, 455, 370, 230. Jika sudah, kita pencet solve. Kita pilih transportation shipment. Nah, dari ini kita mendapatkan biaya minimumnya itu 47.520. Ini pabrik pensil mengirim 320 box ke toko R dan 75 box ke toko G dan 250 box ke toko X. Pabrik pulpen ke toko W ada 105 box, ke toko C 310 box. Pabrik spidol 330 box ke toko G, ke toko C ada 40 box. Pabrik krayon itu ke toko W 230. Lanjut ke marginal cost. Nah, di marginal cost ini, jika pabrik pensil mengirimkan barangnya ke toko W, maka akan menambah biaya sebesar 6 juta, ke toko C 4 juta, pabrik pulpen 8 juta, pabrik pulpen ke toko R 8 juta, pabrik pulpen ke toko G 1 juta, pabrik pulpen ke toko X 5 juta, pabrik spidol ke toko R 6 juta, pabrik spidol ke toko W 10 juta, pabrik spidol ke toko X 10 juta. Pabrik krayon ke toko R 1 juta, pabrik krayon ke toko G 5 juta, pabrik krayon ke toko C 3 juta, pabrik krayon ke toko X 8 juta. Nah, final solution kayak begini. Jika pabrik pensil memaksa mengirimkan barang ke toko W dan ke toko C, maka dia akan menambah biaya 6 juta ke toko W dan ke toko C 4 juta. Tetapi kalau ke toko R, G, dan X, mereka tidak akan menambah biaya transportasinya. Pabrik pulpen ke toko R 8 juta, ke toko G 1 juta, ke toko X 5 juta jika mereka memaksakan mengirimkan barangnya ke toko-toko tersebut. Namun sebaliknya, jika pabrik pulpen mengirimkan barangnya ke toko W dan ke toko C, mereka tidak akan menambah biaya apapun. Begitu juga pabrik spidol, jika mereka memaksakan untuk mengirim barangnya ke toko R, ke toko W, dan ke toko X, mereka akan menambahkan biaya lagi. Dan misal mereka ke toko G dan ke toko C, tidak akan menambah biaya apapun. Begitu juga pabrik krayon, jika mereka memaksakan mengirimkan barang ke toko R, G, C, dan X, mereka akan menambahkan biaya transportasi. Dan jika mereka mengirimkan barang ke toko W, akan menambahkan biaya transportasi. Lanjut ke iteration. Nah, di sini tidak cuma mendapatkan 2 iteration agar mendapatkan biaya minimum. Oke, lanjut ke shipment with cost. Shipment cost ini, jika pabrik pensil mengirimkan 320 box, maka akan mendapat biaya yaitu 960, 9.600.000. Jika ke toko G 75 box, 2.175.000, dan ke toko X 250 box itu 5 juta. Pabrik pulpen ke toko W itu 150 box dengan biaya 4.205. Ke toko C 310 box dengan biaya 10.230. Pabrik spidol ke toko G 330 box dengan biaya 8.250. Ke toko C 40 box dengan biaya 1.160. Lanjut terakhir pabrik krayon 230 box ke toko W dengan biaya 6.900. Lanjut ke shipping list. Nah, di shipping list ini kita mengetahui pabrik-pabrik mana saja, ini pabrik-pabrik dari pabrik mana ngirim ke mana, jumlah berapa box, dan ini biaya per boxnya, dan ini biaya total dari transportasinya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.